Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat untuk semua. Yang kami hormati Pak Profesor Nyoman. Beliau guru saya, senior saya. Kami banyak berguru terkait dengan supply chain dengan Pak Nyoman. Teman-teman semua yang berbahagia pada siang hari ini. Perkenalkan, nama saya Didik Dwi Prastio. Nanti secara detail kami akan sampaikan CV-nya. Pada siang hari ini kami ingin menyampaikan terkait dengan satu produk dari PT Pelni yang baru di launching beberapa waktu yang lalu. Tapi memang produk ini kayaknya belum banyak dikenal oleh teman-teman pemain di lapangan di logistik. Judulnya adalah penggunaan muatan dalam kemasan red pack untuk pengiriman barang di kapal penumpang PT Pelni. Ini CV saya tadi sudah disampaikan Mbak Lala bahwa saya memang lahir di Pelni. 8 tahun saya berlayar di kapal-kapal penumpang Pelni. Kemudian 14 tahun kami menduduki posisi di cabang-cabang Pelni. Dan sejak tahun 2012 sampai 2019 kami pindah ke kantor pusat di Jalan Gajah Mada nomor 14, menduduki beberapa divisi di sana, dan akhirnya pada bulan Oktober 2019 kami dipercaya untuk memimpin satu perusahaan logistik, satu grup dengan Pelni, yaitu PT Sarana Bandar Logistik. Ini sejarah PT Pelni secara umum ya, bahwa Pelni ini lahir tanggal 28 April tahun 52. Kami mempunyai visi untuk menjadi sebuah perusahaan pelayaran logistik maritim terkemuka di Asia Tenggara, dan misi kami adalah menjamin aksesibilitas ke masyarakat, kemudian mengelola dan mengembangkan logistik maritim di Indonesia dan terutama di Asia Tenggara. Yang berikutnya adalah meningkatkan perusahaan melalui kreativitas, inovasi, dan digitalisasi proses bisnis. Kemudian kami juga mempunyai misi untuk memberikan manfaat yang adil kepada semua pemangku kepentingan stakeholder di pelabuhan terutama dan pemerintah. Jadi PT Pelni kami berkantor di Jalan Gajah Mada nomor 14. Kemudian kami punya SDM sebanyak 5.451 dan lebih banyak atau 70% itu adalah tenaga pelaut di kapal. Kemudian kami punya 3 anak perusahaan, yaitu Sarana Bandar Nasional, PIDC, dan rumah sakit. Secara detail nanti kami akan sampaikan di struktur organisasi. Kami juga memiliki kantor cabang sebanyak 45 dan ada 49 terminal poin di seluruh Indonesia. Kami juga mengoperasikan 26 kapal penumpang, kemudian 53 kapal perintis, kapal milik negara yang perintis, kemudian 1 kapal ternak, dan ada 3 kapal barang komersial. Terus kami juga mendapatkan penugasan dari pemerintah untuk mengoperasikan beberapa kapal negara untuk melayani tol laut dan juga kapal-kapal RIDI. Jadi core bisnis di Pelni ini meliputi di kapal penumpang, kapal barang, dan kapal tol laut. Non-core bisnisnya ini cukup banyak. Kami salah satunya adalah produk yang kami akan sampaikan, yaitu red pack, kemudian warehousing, tracking, yang termasuk dalam bidang logistik. Ini struktur bisnis di PT Pelni secara umum, bahwa Pelni ini core bisnisnya adalah untuk di pelayanan penumpang dan barang. Namun kami juga melakukan kegiatan yang lain seperti melakukan perawatan kapal, yaitu berupa galangan. Kemudian kami juga memiliki hotel,
Terus kami juga melakukan kegiatan keagenan kapal dan mengoptimalkan beberapa aset milik PT PLNI yang tersebar di seluruh daerah di Indonesia. PLNI memiliki 3 anak perusahaan, yaitu PIDC, Pelita Indonesia Jaya Corporation. PIDC ini kegiatannya adalah memberikan pelayanan kepada penumpang kapal dan karyawan PT PLNI, yaitu di bidang pengamanan, kemudian kebersihan, kemudian untuk di kapalnya juga mensuplai bahan-bahan makanan, termasuk melakukan perawatan mesin, beberapa mesin kapal maupun suplai spare part. PIDC mempunyai anak usaha, bidang kegiatannya adalah bongkar muat dan terminal operator. Lebih banyak anak perusahaan dari PIDC ini mengelola aktivitas bukan di induknya, tapi di perusahaan-perusahaan lain, mengelola aktivitas perusahaan-perusahaan lain. Kemudian untuk SBN, Sarana Bandar Nasional, perusahaan ini bergerak di bidang sama, bongkar muat, terminal barang, pergudangan dan transportasi. Namun untuk kegiatan forwarding, pergudangan, transportasi ini diserahkan ke anaknya lagi, yaitu Sarana Bandar Logistik, di mana kami memimpin perusahaan tersebut. Yang berikutnya adalah anak dari SBN, PT Sarana Bandar Indo Trading, bergerak di bidang trading untuk trading terkait dengan kaitannya dengan logistik yang diangkut dengan kapal-kapal PLNI. Yang ketiga adalah perusahaan Sarana Bandar Utama. Ini izin usahanya adalah mengelola pelabuhan, tapi bukan pelabuhan-pelabuhan yang dioperasikan oleh Pak Budi ya. Ini pelabuhan-pelabuhan yang diusahakan sendiri oleh si pemiliknya. Terus yang terakhir anak usahanya adalah rumah sakit PT PLNI di Petamburan. Rumah sakit ini usianya sudah lebih dari 100 tahun karena peninggalan Belanda. Ini adalah trayek kapal penumpang PT PLNI. Trayek kapal penumpang PT PLNI, kami mengoperasikan 26 kapal yang menyinggahi 98 pelabuhan di Indonesia dengan ruas kurang lebih 1.300 ruas. Kemudian kapal penumpang ini terdiri dari 3 tipe ya. Ada tipe 3000, tipe 2000, dan tipe 1000. Dan satu lagi tipe 500 dan Roro. Ada 4 tipe yang dioperasikan oleh kapal PLNI. Kapal PLNI ini selain mengangkut penumpang, kapal ini juga mengangkut barang, angkutan barang. Dan kebanyakan barang-barang yang diangkut adalah barang-barang untuk keperluan masyarakat yang berupa sembako untuk kawasan timur. Yang berikutnya adalah jaringan kapal perintis. Kapal perintis ini adalah kapal negara, ada 53 kapal. Pemerintah memberikan kapal ini untuk dioperasikan oleh PT PLNI, dan ini adalah menjadi kekuatan PT PLNI untuk melakukan konektivitas terkait dengan daerah pelayaran di Indonesia. Jadi kalau kita lihat tadi di slide sebelumnya adalah trayek kapal penumpang, kalau kita gabungkan dengan kapal perintis, ini akan seperti benang kusut ya, ruwet banget. Jadi kapal-kapal penumpang ini kebanyakan melayari daerah-daerah pelabuhan-pelabuhan yang besar-besar. Kemudian kapal perintis ini akan masuk ke daerah-daerah terpencil, terluar, dan terbelakang. Ada beberapa pelabuhan yang menjadi konektivitas terkait dengan sambungan ya antara kapal penumpang dengan kapal perintis. Nah, seperti terlihat di Surabaya, kemudian ada di Batu Licin, di Makassar, kemudian di Kendari, dan kalau di Papua ada di Merauke, ada di Jayapura, kemudian kalau ada di Sulawesi ada di Bitung. Nah, ini adalah tempat-tempat pelabuhan menjadi
penghubung ya antara kapal penumpang dengan kapal perintis. Artinya bagi teman-teman yang ingin melakukan pengiriman barang itu bisa menggunakan satu dokumen yang bisa dikirim ke misalnya dari Surabaya mau dikirim ke Sangirta Laut di Lirung katakanlah di sana. Sedang di Lirung tidak ada kapal penumpang tapi ada kapal perintis yang singgah di Tahuna atau di Bitung. Jadi nanti dari Surabaya kita angkut dengan kapal penumpang sampai di Bitung, kemudian dari Bitung kita pindah ke kapal perintis untuk dikirim ke Lirung. Jadi kegiatan ini bisa dilakukan dengan satu kali dokumen. Nah inilah fungsinya anak perusahaan nanti menjadi grup di Pelni, yaitu sarana bandar logistik adalah menghubungkan antara kapal-kapal yang besar, kapal-kapal penumpang dengan kapal-kapal perintis. Berikutnya adalah trayek kapal tol laut. Seperti yang kami sampaikan sebelumnya bahwa Peli mendapatkan penugasan dari pemerintah untuk melayari satu penugasan ya untuk mengirimkan barang-barang dari Pelabuhan Jawa Pot ke wilayah timur dengan subsidi. Jadi pemerintah mengharapkan dengan adanya subsidi ini harga barang yang ada di Jawa atau harga barang yang di timur, kawasan timur Indonesia minimal sama dengan yang ada di barat. Nah, untuk itu pemerintah memberikan subsidi kepada Pelni untuk melayarkan kapal-kapalnya, kapal barangnya untuk mengangkut barang-barang yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Jadi untuk tahun ini 2020 kami mendapatkan 8 trayek dari 26 trayek yang diberikan oleh pemerintah kepada beberapa perusahaan pelayaran selain Pelni juga ada dari ASDP, kemudian dari Jakarta Lead dan pelayaran swasta. Nah ini kita masuk ke satu produk yang ada di Pelni yang baru, yaitu Redpack. Inilah yang melatar belakangi kenapa kok Pelni membuat satu inovasi untuk pengangkutan barang menggunakan kapal laut yang disebut dengan Redpack. Tapi sebelum ke sana, kami akan sampaikan beberapa gambaran pelabuhan. Tidak semua pelabuhan ya, ada tapi mayoritas ya, kebanyakan pelabuhan di Indonesia ini kondisinya seperti ini. Kondisinya seperti ini, semua produk barang itu masuk ke pelabuhan. Diketahui bahwa kapal penumpang kami ini selain pemuatan menggunakan kontainer, kami juga menggunakan apa yang disebut dengan general cargo atau dimuat ke palka kapal dengan sistem break bulk. Di satu pelabuhan kondisi pemuatan break bulk ini sudah dilarang karena memang kondisinya tidak memungkinkan dan timbul kesemrawutan di pelabuhan. Dapat kita saksikan bahwa dengan kondisi seperti ini banyak potensi yang merugikan Pelni sebetulnya secara finansial dan menimbulkan ada beberapa fraud ya, ada istilah kong kali kong di pelabuhan dan ini membuat pelabuhannya Pak Budi menjadi nggak bagus ya. Ada program apa ini dari pemerintah yang dari dunia malah SPS Code ya atau SPS Code. Jadi suatu pelabuhan itu harus steril terkait dengan orang-orang yang tidak berkepentingan masuk ke pelabuhan. Namun dengan kondisi seperti ini membuat pelabuhan ini menjadi kredit, menjadi rumit, menjadi ruwet, terutama di kawasan timur. Kalau di barat, terutama di Tanjung Priuk sudah begitu rapih ya, karena general cargo tidak diizinkan untuk dimuat di kapal penumpang. Nah, kita lihat di sini bahwa si pemilik barang dapat mengangkat atau mengirim barangnya naik ke atas kapal sendiri. Kita tidak tahu jenis barangnya apa yang ada diangkut oleh mereka ini. Kami hanya mendapatkan laporan bahwa barangnya adalah seperti ini, tapi faktanya kita tidak tahu di dalam bungkusan itu sendiri apa sebetulnya
barang yang diangkut. Kemudian di dalam kapal, nah ini juga tidak kalah semrawutnya di dalam kapal. Kita ketahui bahwa kapal penumpang ini memiliki 2 pintu yang sangat penting jika terjadi emergensi atau kerusakan atau kebocoran di kapal, yaitu untuk exit door. Kapal ini dilengkapi dengan pintu-pintu yang kedap api dan kedap air. Jadi di mana pintu-pintu ini tidak boleh atau tertutup oleh barang-barang lain yang sehingga apabila terjadi emergensi, barang-barang ini akan mengganggu secara otomatis pintu ini tertutup. Nah, inilah kondisi barang-barang di dalam kapal. Jadi penempatannya juga semrawut, seenaknya sendiri karena pemuatannya di atas kapal ini dilakukan oleh si pemilik barang sendiri. Ukurannya juga tidak standar, packingnya juga tidak standar, jenis barang yang diangkut dalamnya juga kita tidak tahu, dan ini bisa merugikan kami, bisa merusak kondisi kapal. Dan pada saat dibongkar, ini juga akan menyulitkan si pemilik barangnya sendiri, karena mereka naik turun kapalnya ini barang bercampur dengan atau bareng dengan penumpang. Sangat semrawut dalam melaksanakan kegiatan pembongkaran. Nah, untuk itu PT Pelni menciptakan, berinovasi, membuat satu produk yang namanya RedPack. Red sendiri itu sebetulnya singkatan dari Responsible, Excellent, dan Delivery. Pack-nya adalah packing. Red itu merupakan corporate identity dari kami, yaitu warna merah, dominan merah, dan harapannya dengan pengiriman Redpack, dengan produk Redpack ini bisa mengirim barang dengan baik, dan kami bertanggung jawab terkait dengan barang-barang yang kita angkut. Filosofinya seperti itu, Redpack ini. Kemudian, nah ini tadi kami sudah sampaikan bahwa Red itu adalah corporate identity dari kami. Packingnya sendiri ini ditentukan berat ukurannya, jadi tidak bisa melebihi dari ukuran 60 kali 60 kali 100. Jadi ada packingnya juga standar. Jadi tidak bisa, kalau barang-barang melebihi dari packing yang ada, kami akan tolak. Tidak bisa dikirim melalui kategori atau di jenis Redpack. Ini proses bisnisnya. Kami juga menggunakan IT, digitalisasi terkait dengan Redpack ini. Ada satu aplikasi namanya Cargo Reservation System. Ini bisa diambil dari Google Play ya. Google Play bisa dicek di sana. Kemudian melakukan, artinya sebelum melakukan pengiriman Redpack, silahkan di-download dulu, kemudian di dalam CRS itu, Cargo Reservation System, bisa dipilih jenis pelabuhan yang dituju, kemudian pelabuhan bongkarnya, ukuran dari berat atau ukuran dan berat dari kemasan yang akan diangkut. Nah, kemudian dari petugas kami melakukan validasi dan akan muncul seperti ini. Jadi ada labeling terkait dengan Redpack itu. Nah, kegiatan Redpack sendiri ini dimulai dari gudang. Gudang, kami memiliki gudang khusus terutama di Tanjung Priuk. Jadi para pengirim barang dapat menghubungi ke gudang kami, kemudian dari gudang kami dilakukan pengukuran dan penimbangan, akhirnya nanti akan dimasukkan dalam packing khusus yang namanya Redpack. Nah, dari packing khusus ini setelah selesai, kita angkut ke pelabuhan. Nah, di pinggir pelabuhan ini kita tunggu sampai nanti kapal datang, baru kita muat ke kapal dan dilakukan oleh tenaga bongkar muat yang kami tunjuk. Jadi si pemilik barang tidak bisa atau tidak dapat melakukan pengiriman pengangkutan barang sendiri. Nah, selanjutnya di kapal sendiri ini penempatannya juga khusus.
di tempat-tempat yang memang tidak terjangkau oleh penumpang, kemudian tidak mengganggu pintu kedap air dan kedap api. Artinya sangat safety. Terus kami menempatkan red pack ini di dalam kapal juga di tempat-tempat yang pada saat pembongkaran ini juga mudah dan tidak mengganggu pada saat penumpang melakukan embarkasi maupun debarkasi. Demikian yang kami sampaikan, Mbak Lala. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.